Bagaimana sih cara pelangi terbentuk? Mau tahu? Bahas bareng Mega Bimbel yuk. Bersama Kak Mega, hari ini kita akan bersama-sama membahas mengenai cahaya dan sifatnya. Nah, sebelum mengenal sifat-sifat cahaya, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu cahaya. Nah, kakak ingin tanya nih kepada kalian, ketika kalian mendengar kata cahaya, apa yang terlintas di pikiran kalian? Ya, benar sekali, sesuatu yang bersinar. Nah, cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar. Ketika setiap benda yang mengeluarkan cahaya, itu bisa kita sebut sebagai sumber cahaya. Nah, kalian perlu tahu bahwa sumber cahaya itu ada dua jenisnya, yaitu sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan. Nah, di sini ada gambar matahari dan lampu. Nah, kira-kira yang mana ya yang merupakan sumber cahaya alami? Benar sekali, matahari. Kemudian, untuk sumber cahaya buatan adalah, iya, benar sekali, lampu. Nah, tadi kita sudah mengenal nih mengenai cahaya. Sekarang selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, di sini kakak ada punya rumus pendek supaya kalian bisa mengingatnya dengan baik. Nah, di sini bisa kalian baca, bus birai lupa bayangan. Nah, rumus pendek ini untuk menghafal sifat-sifat cahaya, yaitu ada 6 di sini. Kata bus di sini untuk menunjukkan sifat cahaya menembus benda bening. Sedangkan kata bi di sini untuk menunjukkan cahaya dapat dibiaskan. Kemudian kata rai di sini untuk menunjukkan cahaya bisa diuraikan. Selanjutnya kata lu di sini untuk menunjukkan cahaya bisa merambat lurus. Kemudian kata pa di sini untuk menunjukkan cahaya dapat dipantulkan. Kemudian terakhir adalah bayangan, itu untuk menunjukkan sifat cahaya yang dapat membentuk suatu bayangan. Baiklah, sifat cahaya pertama yang akan kita bahas adalah cahaya dapat menembus benda bening. Nah, ketika cahaya dapat menembus benda bening atau benda yang kita sebut transparan, itu bisa terlihat jelas oleh mata kita. Nah, benda-benda bening ini contohnya seperti kaca, plastik bening, ataupun air. Nah, di sini Ibu ada contohnya. Contohnya adalah ikan yang terlihat jelas ketika airnya jernih. Kemudian, sifat cahaya yang kedua adalah cahaya dapat dibiaskan atau bisa kita sebut cahaya dapat dibelokkan. Nah, hal ini terjadi ketika cahaya menembus media yang berbeda, cahaya sehingga dapat dibiaskan. Contohnya adalah pensil yang tampak patah saat dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Nah, kemudian sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat diuraikan atau bisa disebut sebagai dispersi cahaya. Nah, hal ini terjadi ketika cahaya putih melewati prisma, maka cahaya akan diuraikan menjadi beberapa warna. Contohnya adalah peristiwa terbentuknya pelangi. Nah, pembentukan pelangi ini awalnya terjadi karena adanya cahaya putih yang berasal dari cahaya matahari. Kemudian cahaya matahari ini terkena oleh tetesan air hujan. Tetesan air hujan ini perannya seperti prisma, sehingga yang awalnya cahaya matahari itu cuma putih satu warna aja, ketika bertemu dengan air maka akan menyebabkan cahaya tersebut dapat diuraikan atau menjadi beberapa warna seperti yang kita ketahui warna pelangi saat ini, yaitu merah, kuning, hijau, dan biru. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat merambat lurus. Nah, contohnya adalah dalam penggunaan senter ataupun lampu kendaraan. Ketika kita menyalakan senter atau lampu kendaraan tersebut, cahaya dapat merambat seperti garis lurus tanpa berbelok ke arah manapun. Kemudian, sifat cahaya yang kelima adalah cahaya dapat dipantulkan. Nah, sebenarnya semua benda itu bisa memantulkan cahaya asalkan benda tersebut
tersebut tidak bening atau transparan. Nah, contohnya adalah kita dapat melihat diri kita di cermin. Bayangkan ketika kalian melihat diri kalian di cermin namun tidak ada cahaya, apa yang kalian lihat? Tidak ada, bukan? Nah, jadi kita perlu cahaya untuk melihat pantulan diri kita di cermin. Kemudian, sifat cahaya yang terakhir adalah cahaya dapat membentuk bayangan. Sebenarnya ini merupakan lanjutan dari sifat cahaya yang keempat tadi, yaitu merambat lurus. Seperti kita ketahui, cahaya itu dapat merambat lurus. Namun, ketika cahaya yang merambat lurus tersebut dihalangi oleh suatu benda, maka akan terbentuk bayangan. Contohnya, ketika kita meletakkan tangan di depan senter yang menyala. Dengan demikian, materi hari ini mengenai cahaya dan sifatnya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.